Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya. Allah lancarkan rezekinya, lunas utangnya, segera diundang oleh Allah menunaikan ibadah haji dan umroh sekeluarga. Maka itu yang tidak jawab itu pasti menyesal sekali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Tutuaku tuni pakalat diriku ngasen ya kahadiri andi bangia natakadira ngasen itawa karing Allah Ta'ala kumpul di tampak ani untuk ampa boti manasana ikat ngasen rupa tahun ya katapat di karing Allah Ta'ala nakana karing Allah Ta'ala siana ngasen itawa andai jagi julu mandon tandai pun jagi julu mangge. Akan tetapi karing Allah Ta'ala li bahan rampi dalam kurangan malak biri'a innamal mu'minuna ikhwah sikana tujinna rupa tahun ya katapat dari karing Allah Ta'ala nakana karing Allah Ta'ala asyana ngasin itawa tiai bapak bupati pasiana itawa tiai tungi bapak gubernur bahkan tiai Pak Jokowi karing Allah Ta'ala mantudu ampasiana itawa jamaah. Bahkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Andre nasuput tapak mungkin talana rikin ku antu karing Allah Ta'ala suput tapak mana nu ganti-ganti pore tapak nu karing Allah Ta'ala. Punatan rep panungai siana Islamu andre panu kapaci asing kamalik bak nungai nabatan nakalinu aku minabita tanrep panasuku tapa tapi ane bangia atau tua tu ni pakalat diriku ngasin ya kahadiri nyak ngasin makibat tu arapun rapun anu mangangasin ni metawa jamaah baturi burunta baturi kanturukta baturi sikulanta baturi jama-jamanta. Akan tetapi nasabahnya napace niat napasianakan Islam kibatku mau rapun rapun kita datang dari 4 penjuru mata angin termasuk saya yang datang dari arah iring-iring. Saya baru tiba di iring-iring karena dari arah Yenekonto baru tiba di iring-iring jam sekitar rahmati Allah lalu saya kesini. Ya mi anesan nangai karing Allah Ta'ala bahkan aku ngi karing Allah Ta'ala ilalang kurangan malak biri'a a'udhu billahi minasyaitanir rajim walladhi usalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ila wa kana bil mu'minina rahima. Nakumi karing Allah Ta'ala ya mi antu karing Allah Ta'ala liba amaca salawat dari kau kenang yusalli alaikum. Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan salawat artinya na bangga-banggakan ki karing Allah Ta'ala na puji-puji ki karing Allah Ta'ala ridalika mahalu na nikana malaikat dia maki karing Allah Ta'ala puji-puji ki jamaah. Pak Jokowi mau puji-puji ki ambangga-banggakan ki nasari ki jempol lampanakana pungai na ke JK pakinta ki bahagia sama sekali rahmati Allah. Tapi karing Allah Ta'ala ambangga-banggakan itawa ridalika mahalu nanikana malaikat makana karing Allah Ta'ala malaikatku riyolo riwatkunna tuka kupak jari rupa tawalik baku angkana ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia itu? Nanti kalau kau sudah cipta itu manusia, dia akan lupa kepadamu, dia akan ingkar kepadamu, dia akan melakukan kerusakan di permukaan bumi, bahkan ada di antara mereka yang nanti akan saling menumpahkan darah.
Nah karena mukaring Allah Ta'ala ini a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh wahai malaikatku ada yang aku tahu yang engkau tidak tahu. Dan malam ini jamaah sekalian rahmati Allah, kita buktikan di hadapan para malaikat, kita buktikan di hadapan Allah. Regaunya tamu ane aku kumpul asik kapacei yami ane sana nangai karing Allah Ta'ala. Bahkan sanggina malaikat kenapa pala duangan ki jamaah karena malaikat wa malaikatu, para malaikat mendoa-doakan kita sampai yang mindori bala yang rahmati Allah, malaikat mendoa-doakan kita. Apa juga pala duanna malaikat jamaah faghfir lil ladzina tabu faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunkan dosa mereka, ya Allah terima taubat mereka, ya Allah rahmati mereka. Bahkan aku ngikaring Allah Ta'ala liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Malaikatku, aku tidak hanya akan mengampunkan dosa mereka, aku bahkan akan keluarkan mereka dari aneka macam kegelapan. Kegelapan sakit yang tak kunjung sembuh, kusembuhkan. Kegelapan utang yang tak kunjung terbayarkan, kubayarkan. Kegelapan masalah yang tak kunjung selesai, kuselesaikan. Aneka macam kegelapan. Nasabaan melinu atau tua aku tuh nih pakalat diri ku ngasihnya kehadir karing Allah Ta'ala jari. Karing Allah Ta'ala patah. Karing Allah Ta'ala ngatur. Bahkan sebutir pasir yang ada di tengah laut tidak akan mungkin bisa bergeser sedikit pun tanpa izin dari Allah. Sekelai daun tidak akan mungkin bergoyang bahkan jatuh dari pohonnya tanpa izin dari Allah. Sama tumi aneka matian atau tua tuni pakalat diriku ngasihnya kehadir. Mana yang ngasihnya rupa tawang kilai itawa mate, papalat doangan itawa mate, aminasai itawa mate. Punatiai karing Allah Ta'ala kiru kami andreki mati. Karena karing Allah Ta'ala wa makana li nafsin anta muta illa biidnillah. Andreki mati pasangalina izina tumpa karing Allah Ta'ala. Bahkan aku ngikaring Allah Ta'ala kula yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada apapun yang nanti akan menimpa diri kita kecuali apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Kamatianna almarhumah ketua tuni pakalat dari kungasihnya kehadiri anu lekbak menau kiri karing Allah Ta'ala menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Anu lekbak menau kiri karing Allah Ta'ala rilauhil mahfuz angkanaya anjo almarhumah si konjo mantunji umuruk najamah. Dan orang beriman la raiba fih, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di kalbunya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di hatinya bahwa ada yang lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan. Punna irutan nih tala saumpai almarhum, punna irut tala bu umpai umurukna, punna irutan ya umpai cidon-cidon ya, tak muri-muri jamaah sekalian rahmati Allah. Punna irutan ni rupa tawa jamaah sekalian rahmati Allah belum tentu baik, belum tentu benar. Karena manusia ini tidak ada yang tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu yakni setiap manusia dia pasti akan melakukan kesalahan. Maka seluruh apa yang diinginkan oleh manusia belum tentu baik, belum tentu benar 100%. Tapi apa ngaseng anjona kairokia karing Allah Ta'ala pasti ia menjadi paling baik jamaah. Itu yang benar, itu yang paling baik. Sabah anjo karing Allah Ta'ala nagalla raki kalena alimun hakim. Maha tahu, maha bijaksana. Mustahil dia melakukan kesalahan.
Mustahil dia melakukan kezaliman. Mustahil. Mustahil kian jo kareng Allah Ta'ala keliru jamaah dirahmati Allah. Mustahil dia keliru. Termasuk dia mustahil keliru menentukan takdir. Maka jamaah dirahmati Allah, apa yang Allah takdirkan ini bagi orang beriman, la raiba fi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di hatinya bahwa ada yang lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan. Kita harus terima jamaah dirahmati Allah. Musibah yang lebih besar daripada musibah apapun di dunia ini jamaah dirahmati Allah, musibah berprasangka buruk kepada zat yang paling mencintai kita, kepada zat yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya ketika kita membuka tafsir Imam At-Tabari, suatu ketika jamaah dirahmati Allah, itu iblis pernah menghadap kepada Allah dan berkata, ya Allah, bagaimana itu hambamu Ayub tidak taat dan patuh kepadamu, sementara apa saja yang dia inginkan engkau terus memenuhi. Coba berikan kepada saya izinmu ya Allah untuk mengambil seluruh harta kekayaannya. Kupastikan kepadamu bahwa Ayub itu akan ingkar kepadamu dan dia akan menjadi pengikut setia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan iblis. Maka iblis lalu kemudian melakukan segala cara untuk menghancurkan harta kekayaan Ayub ketika itu. Dia ketika itu adalah manusia yang paling kaya di permukaan bumi. Dalam jangka waktu seketika seluruh kekayaan itu dihancurkan, diobrak-abrik oleh iblis. Perkebunannya, peternakannya, bisnisnya habis total dalam jangka waktu yang singkat. Apa komentar Nabi Ayub ketika semuanya sudah habis? Kata Nabi Ayub, ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah. Apa yang engkau titipkan ini, peternakan, pertanian, seluruh bisnis yang engkau titipkan ini adalah milikmu ya Allah. Dan sekarang engkau memutuskan untuk mengambilnya semua. Fala ubali, saya tidak peduli. Yang penting engkau tetap mencintaiku, yang penting engkau tetap menyayangiku, yang penting engkau tetap ridho kepadaku. Kau ambil semuanya ya Allah. Fala ubali, aku tidak peduli. Bayangkan yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Maka datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata kepada iblis, wahai iblis, dalam kondisi apa engkau meninggalkan hambaku iblis? Dengan malu-malu iblis berkata, ya Allah, aku tinggalkan hambamu Ayub dalam kondisi dia semakin taat kepadamu ya Allah. Dia semakin beriman kepadamu ya Allah, tak berpengaruh sama sekali ya Allah. Seluruh harta kekayaan yang dimilikinya ku ambil seketika, tak mempengaruhi sedikit pun imannya. Rupa-rupanya iman Nabi Ayub tak ada kaitannya dengan hartanya ya Allah. Maka izinkan aku ya Allah, izinkan aku untuk mengambil anaknya. Bayangkan, itu iblis Bapak Ibu. Itu adalah makhluk yang tidak pernah ada kata menyerah. Dia minta lagi sama Allah, ya Allah, saya yakin ya Allah, kalau kau izinkan kepadaku untuk mengambil seluruh anaknya yang 12 orang itu ya Allah, saya pastikan Ayub itu pasti akan menjadi pengikutku dan dia akan ingkar kepadaku dan dia akan ingkar kepadamu ya Allah. Lalu jamaah dirahmati Allah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ini. Silahkan ambil saja kalau kau mampu. Dalam jangka waktu seketika, di saat 12 orang anak Nabi Ayub sedang makan di sebuah gedung, datanglah iblis merubuhkan gedung itu,
12 orang anaknya bersamaan seketika meninggal semua. Apa yang keluar dari mulut Nabi Ayub jamaah rahmat ya Allah? Alhamdulillah ala kulli. Segala puji bagi Allah di seluruh keadaan. Bayangkan seluruh anaknya bersamaan 12 orang. Kata Ayub, ya Allah, kau ambil anakku ya Allah. Anak ini bukan milikku, anak ini adalah milikmu ya Allah. Kalau hari ini kau ingin mengambil milikmu, asal engkau tetap mengampuni dosaku, asal engkau tetap mencintaiku, asal engkau tetap meridhoiku ya Allah, fala ubali, aku tidak peduli. Tidak ada sama sekali sangka buruk, tidak ada prasangka buruk Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah sekurang saya ini penceramah 15 menit 30 menit. Jamaah sekalian rahmati Allah. Lalu Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, dalam kondisi apa engkau meninggalkan hambaku Ayub iblis? Nabi Ayub, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi kehormatanmu, aku tinggalkan hambamu Ayub dalam kondisi dia semakin taat kepadamu ya Allah. Rupa-rupanya anak yang dia miliki 12 orang itu tak mempengaruhi sama sekali keimanannya kepadamu ketika aku mengambilnya. Tapi ya Allah, aku yakinkan kepadamu ya Allah, iblis itu Ayub itu akan menjadi pengikut setiaku kalau kau izinkan saya memberikan penyakit kepada Ayub, kepada diri Nabi Ayub. Hartanya sudah, anak-anaknya sudah, bisnisnya sudah, sekarang dia minta dirinya. Lalu Allah berfirman, oke, silahkan kalau kau mampu. Dan jamaah sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah iblis memberikan bibit penyakit ke dalam diri Nabi Ayub, yang penyakit itu sampai hari kiamat tidak akan mungkin ada yang mampu menyamainya. Karena penyakitnya, jamaah dirahmati Allah, seluruh badannya dipenuhi dengan ulat. Ulat itu setiap saat memakan daging Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub hanya meminta supaya qalbu dan lisannya itu tidak mempengaruhi, tidak dimakan oleh ulat tersebut, agar dia tetap berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan 1-2 tahun Nabi Ayub itu mendapatkan penyakit itu. Gara-gara penyakitnya itu, jemaah sekalian rahmati Allah, dia diusir dari kampung halamannya, dari orang yang paling gagah, tergagah di seluruh dunia. Dia adalah manusia paling gagah, menjadi orang yang paling buruk rupa, paling menjijikkan, paling bau, sampai seluruh masyarakatnya, kaumnya mengusir dia. Sampai dia harus tinggal di hutan jauh dari kampung halamannya, jamaah sekalian. Jauh dari kampung halaman. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa untuk sembuh. 18 tahun dia sakit, jamaah sekalian. Dia menahan sakit itu sampai istrinya namanya Siti Rahma. Ada di sini Siti Rahma. Itu Siti Rahma itu ciri perempuan setia. Karena sudah bau itu suaminya, dipenuhi ulat, tetap dia tidak mau tinggalkan. Dia tidak mau tinggalkan suaminya. Jamaah sekalian. Sampai di 18 tahun dia mendapatkan penyakit itu. Jamaah sekalian rahmati Allah. Sampai gara-gara saudaranya Ayub berkata, wahai Ayub, kamu itu dapat kutukan dari Tuhanmu.
karena Tuhanmu membencimu, karena engkau senantiasa bermaksiat kepada Tuhanmu. Kau adalah makhluk yang paling buruk. Tidak mungkin engkau mendapatkan penyakit semengerikan ini kalau bukan karena dosa-dosa. Barulah Nabi Ayub mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, saya tidak minta sembuh ya Allah. Saya tidak minta disembuhkan ya Allah, tapi saya ingin menghilangkan prasangka buruk kaumku, prasangka buruk keluargaku, bahwa aku mendapatkan semua ini karena maksiatku kepadamu ya Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka kebenarannya ya Allah. Maka apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ayub, wahai Ayub, sekarang kau pukulkan kakimu ke tanah. Kalau dia pukulkan kakinya ke tanah, muncullah air dari tanah itu. Allah perintahkan untuk dia mandi dan dia minum seketika. Seketika Nabi Ayub itu bersih. Bahkan kegagahan Nabi Ayub kembali dia berusia 33 tahun. Tiba-tiba turunlah hujan. Ini ada di dalam riwayat, ada di dalam kitab tafsir. Tapi hujannya itu hanya di gubuknya Nabi Ayub. Dan hujannya itu menurunkan aneka macam emas. Hujan emas. Jangan sudah mati Allah. Yang membuat kekayaan Nabi Ayub berkali-kali lipat. Singkatnya, jamaah sekalian rahmati Allah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa musibah yang lebih besar daripada musibah apapun yang ada di dunia ini adalah musibah berprasangka buruk kepada zat yang paling mencintai kita. Tidak ada yang paling mencintai kita di dunia ini melebihi Allah. Tidak ada yang paling menyayangi kita di dunia ini melebihi Allah. Tidak ada yang paling mengasihi kita di dunia ini melebihi Allah. Ketika saya bertanya ke santri saya di pondok pesantren, saya bilang sama santriku, anakku, tunjukkan kepadaku anakku siapakah yang paling mencintaimu di dunia ini. Kata santri saya, tentulah ibuku, Ustaz. Ibuku lah yang paling mencintai. Lalu saya tanya balik, kira-kira wahai anakku, dari mana perasaan cinta dan kasih sayang itu? Kata santri saya, dari hati, dari kolbu, dari hati ibuku, Ustaz. Sekarang aku tanya kepadamu, wahai anakku, sebelum dari hati ibumu, perasaan cinta dan kasih sayang itu sebetulnya berawal dari mana? Lalu adalah santri saya acok, dok, dari mata turun ke hati. Katanya cinta itu dari mata turun ke hati. Sekarang kutanya kepadamu anakku, sebelum dari mata turun ke hati, dia awalnya dari mana? Lalu seluruh santri saya terdiam dan tak mampu menjawab apa-apa. Lalu kukatakan kepada mereka, anakku, tahukah engkau perasaan cinta dan kasih sayang itu berasal dari mana, anakku? Tidak tahu, Ustaz. Cinta dan kasih sayang itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan perasaan cinta dan kasih sayang itu ke dalam hati setiap ibu, sehingga setiap ibu itu rela bangun di tengah malam. Karena manusia yang lahir ke dunia ini, hal yang pertama kali yang dia butuhkan bukan air susu, cinta dan kasih sayang. Dan cinta dan kasih sayang itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kutanya kepadamu, wahai anakku, siapa sebenarnya yang mencintaimu, ibumu atau Allah? Kata santri saya, rupa-rupanya perasaan cinta dan kasih sayangku itu adalah titipan Allah. Bahkan suatu ketika kutanyalah santriku di pondok pesantren, saya bilang, anakku, mau saya kasih uang 100.000? Nah, kau santriku ini pakai tak Ustaz. Nah, latihan ini saya besi bilangan sabu ya. Pas tiru ngasih ini saya besi bilangan sabu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya?
Saya ngasih papa karena liman aku pelajari gantungan kunci di tungku. Nah karena santriku saja ki ustaz, masa si papa karameli masih bilangan sabu? 5 bilangan sabu, 7 juta talaheru ya ustaz. 5 juta, 7 juta talaheru ya. Inilah salah-salah di pulungan karameli mana? Kutak nami boleh kira-kira anakku pernahkah engkau berpikir siapa yang telah memberikan engkau jari jemari anakku? Karena santriku karena Allah Ta'ala ustaz. Karena Allah Ta'ala sekarang kutanya kepadamu hai anakku, pernahkah engkau satu kali saja berterima kasih kepada Allah? Sekali mau kepala terima kasih, oh karena engkau dende hebat namamu jika karena melimangku, karena HP, karena genga, Free Fire, PUBG, apa nih? Sama anak. Alam pabingku, lampang mumpul cangke, lampanya pebado. Gara-gara karena gimana aja? Hebat namamu. Bapak Ibu pernah terima kasih dikasih jari jemari? Nah, makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, aku ingkar Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seru-seru ini jamaah. Sabab punna ceramah itawa batu tongi jin popo balanggo gatito parakam. Masuknya datang itu setan. Datang itu setan mengganggu. Tapi kalau nonton di film Korea itu 3 jam itu tidak terasa. Ya, karena itu setan bilang sesama setan tidak boleh saling mengganggu. Jamaah sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kung ikaring Allah Ta'ala, oh atang ku dendele, bangasen mo kutuka ku sarehan, apangasen tukan ubutukan nga ritompo na butaya ritompo na linoa, le bangasen mo kukusarehan. Ang tali pa kung pala mata untuk acini kusare ko mata, tangali pa kung pala toli alangere kusare ko toli, tangali pa kung pala bangke untuk ajapa kusare ko bangke, tangali pa kung pala lima untuk anagala dende kusare ko lima. Ide ero pondrekin-rekin ipasareku wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ide ero ku andrekin-rekin ipasareku. Aku itu jenis ponto akan kandal kanon puna kulen ureki. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Aku ngidam kira mati Allah. Tidak lagi. Iya pada gila roh pun atau janggo mana pokoknya. Angkat beli dari panggau kampung datang pucadi. Kau pun jangan tengah salura. Meleng langi. Doakan saja jamaah sekalian rahmati Allah. Imam itu sagena Ibnu Athaillah As-Sakandari nako Ibnu Athaillah salah sering jo pasarena kareng Allah Ta'ala sarro lumpuna tapi sarro nakalupayan ne rupa tawa iya ni anni ni kana talla saja anne talla saka anu kareng Allah Ta'ala to sari anu tanda dibalukan dari pasar kata dibalukan dari toko kareng Allah Ta'ala asari tawa talla kakak kina na suruh bayar kian ne kareng Allah Ta'ala talla saka jamaah teh magi ngasena ne batana kalian tanah sering di kareng Allah Ta'ala na suruh bayar lah ia mau anne talla saka na suruh bayar kareng Allah Ta'ala teh magi jai dulu si sabu rupiah sekali ni besok antama si sabu rupiah pas suruh si sabu tuduh besok intama si sabu pengatan reki bayar reki tulu si intama tanda nero rasulu ini coba punan tama diturus na tanda ini rasulu magong itu jenis punto budamu kita wa Bapak Ibu pernah kagitung berapa kali kita bernapas hari semalam ini bagi gereja bisi kurang napas hasil si patah punale bagi gereja berarti tanda mantodo jama-jama tapi ada pakar yang pernah menghitungnya katanya kita bernapas sehari semalam 27 juta kali. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, begitu.
27 juta kali 1000. Si kurang jo 27 juta kali 1000. 27 miliar. Nah, bagus kini matematikanya. 27 miliar. Nah, kayak bagus kini matematika aku punya duit pergi. 27 miliar jamaah lampai pindah pasana suruh bayar karingan lataras yallo sipatan lagi bayar 27 miliar. Kakadin na pabayar ki karingan latala bingka samanto kita wari pabayar kasih yallo sipatan. Itu juga. Nak lampai nafas coba bipuna na suruh bayar ki karingan latala sikali kadida 10 sabu 20 sabu 30 sabu Joko tu tandre kadina pasti mari-mari nih kadida. Coba bagi tengah kadida selo sipata. Bajinan ku karing Allah Ta'ala jam. Mau bajing mantu do. Kisah Pak Jokowi. Masih wilayah Indonesia nih mereka. Lewat di kepala doang Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Dia nak rukun. Nabitan suruh kita mampak pala doangan ni pemerintah ta. Nah bagi pikiranna. Nah sabab puna pemerintah ta bagi pikiranna, bagi atina, bagi tongi panggaukana. Lo yang gak pakai bajikan, tapi puna yang kau dalam pikiranna, kau dalam atina, kau dalam panggaukana. Lo itu tahu apa kau dalam. Makanya doakan Bapak Ibu. Tapi lah aku cari tayang nih. Mana nangai ki Pak Jokowi pasti terlibat kina kio Pak Jokowi alam paribalana. Libat kina kio alam paribalana Pak Jokowi. Nah kita ada tuduh. Tapi nyo kareng Allah Ta'ala jamaah. Sangge nangai tadende, nangai mama kinyo kareng Allah Ta'ala kodongi. Piliman kisialo sipatan na kio kio toja alam paribalana. Anjojo makina kira tumpona anil nuwa sangge na sayang tapi limang kinagio alam paribalah. Ako ngikaring Allah Ta'ala. Ayala fala. Pasti lihat-lihat Josita. Popo, balago, batito, stilerle. Bahaya nih. Anu nagiyok ki karing Allah Ta'ala, demi Allah, antan nabutuhkan di sambayang ta'ala kurai kira-kira karing Allah Ta'ala di sambayang ta jemaah. Mana kurai kira-kira nyo karing Allah Ta'ala baca kurangan ta. Nanyo karing Allah Ta'ala nagalar kalena al-ghani, maha kaya dan tidak butuh apapun. Angura pala na nagkiyo-kiyo to jay kustas nagkiyo-kiyo kinasama mo na sayang mama si Dendi. Kuna batu ang pakiyo nandiyo jamaah. Ano nako ikaring Allah Ta'ala kami na eh. Uwete maingase mo ko tu ka Dendi. Inakiasare ko mata, inakiasare ko toli, inakiasare ko bangke, inakiampatimbo ibadono, inakiampatimbo iparinu Dendi. Alam pa ko tu ka akatere, nupatapasamo, nukalupay matala sambayang mako. Nain patimbo iparinta jamaah. Kareng Allah Ta'ala na sari kisihak kilampak katere kareng Allah Ta'ala lampayan kalupai kami sih. Jamaah sekalian rahmati Allah. Maka kita simpulkan tidak ada yang paling mencintai almarhumah, tidak ada yang paling menyayangi almarhumah, tidak ada yang paling mengasihi almarhumah, tidak ada yang paling tahu apa yang terbaik kepada almarhumah pesan ngalihna pencipta. Jika mana HP ya Bapak Ibu, ane HP na kingira. Kira-kira ne HP ya, pun aku panau ngiri kucikangku Bapak Ibu protes ke tidak? Jawab. Protes ke tidak pun aku panau ngiri kucikangku? Tidak protes. Iya panagi protes pun na HP aku panau ngiri kucikangku pasti protes. Maka luah, kira-kira pun aku pepe-pepe kinom bako sampai nancu-ancu, sampai na repe-repe, sampai na tangga pula dipake. Bapak Ibu protes kah tidak?
Andre ke protes na sabab kiseng yang kanaya. HP ku tonji, eru ku aku mai kan HP ku tonji, ku pakai mali. Talana susah itu. Kama tomi ane almarhumah bapak ibu. Anjo almarhumah kareng Allah Ta'ala patah. Karena kareng Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, kepunyaan Allah. Kareng Allah Ta'ala di situ patah. Apa ngaselnya ke akka cinikan ditumpuk na ambil nuasegan tak coko aja. Jadi anjo almarhumah tiari anaknya patah. Tiari cucurna, tiari bija pamanakanna patah. Tiari buraknya patah jama. Kareng Allah Ta'ala patah. Bahkan ane batanna kalenta tiari kate patah. Sepakat ulama mengharamkan memperjualbelikan organ tubuh. Sahabat tiai kate patah karena Allah Ta'ala patah. Angapa nyoda tanda ki protes ki puna kurepe-repe gini HP ku na sahabat isi angkana na kitunji pat. Kama tumi ane almarhumah jamaah. Patah na tonji angale bagi orang yang memahami ini semua dia akan berkata, innalillah. Kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Allah. Dan Allah berhak mengambil apa yang menjadi miliknya. Allah berhak mengambil apa yang menjadi milik. Bahkan, jangan sekadar rahmati Allah. Unambau ngatinro ne, unambau ngatinro. Tiai baning kukutua. HP ku. HP kuru kutua. Toji kan sangge pusayan dan HP ya. Biasa puisikan ini pulsa data 9 sabu. Kira-kira ada kakuntumai yang mau isikan pulsa ini pulsa 1 juta? Timai loe. Ya. Pasti tidak ada Bapak Ibu. Nah sahabat tiai ketepat. Tidak ada yang paling tahu apa yang terbaik kepada HP ini kecuali saya. Tidak ada yang isikan di pulsa data kecuali saya. Kamu ngaturnya ane almarhumah bapak. Tidak ada yang paling tahu apa yang terbaik untuk almarhumah kecuali penciptanya yaitu Allah. Nah. Mulai mengamaki. Lama di mana itu sebelum. Oh. Itu. Jamaah rahmati Allah. Yang terakhir, al-mautu laisa nihayatal amr. Mati ini bukan akhir segalanya jamaah. Kada kiara ki puna mati mutawa mari-mari magitallasa. Padahal anu nakoni karena Allah Ta'ala wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu berkata orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tialalu ko angkana anjo tau mati ya mati. Bal ahya anu tallasa itu. Jadi nenek beda nih kamu nih almarhumah nenek beda jam meski rahmati Allah dia hidup. Di mana dia hidup di alam berikutnya? Apa alam berikut? Apa alam setelah alam dunia ini? Namanya alamul barzah. Naku inabi tahayatuhum fi alamil barzah asma min hadhihi dunyawiyah. Talla saka kon nemari tumpuk na linoa. Talla saka kon jebang di alam barzah di sesena tau salama ka di sesena tunika masaya ngari karing Allah Ta'ala. Anu hebat kangen terlesak na kon jebang dibandingkan kon nemai jemaah. Naku inabi kon nemai mana boleh tinggal di balap luar kita empat susunya uton tak tinggi jabatan tak si bilang miliar pemasukan tas yang lo sipatkan apa baik tak hebat mamu jamaah apa baik ini telah hebat ginjok anu hebat mantodo tapi punna raterawa patam papa iginta pada amui amiki utana mi jogo tak mui ka gigina nyaman ji bulatan dasar kapten pakara itu aja pada tau tingkah balakna luar tampana susu mutona tinggi jabatanna apa bainena tetap tanda jana bahagia ngapai amui gigina. Dunia ini sebenarnya anu tidak ada apa-apanya dibandingkan alam berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah. Dunia ini sebenarnya ini tempat hukumannya Nabi Adam. Cuma jangan sekadar rahmati Allah dikasih kenikmatan sedikit.
Gara-gara kenikmatan yang sedikit itu dikalupai kamponta ne jamaah, kampung situ jeta anu tiai kon ne mai kamponta tiai kon ne di paramulurua kampung situ jeta tiai ani nuan lancu naku ingkari Allah taala kullu man 'alaiha fan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mana tu lagu susah pun lagu suja ceramah telah mulai tapi pun lagu sih gara-gara agosi neraka jamaah neraka dunia ini akan hancur anu lah dibokoi anne linoa nasabah anne linoa jamaah anu tanpa sementara kita ini bukan penduduk asli dunia ini bukan kita ini adalah anak cucu keturunan Nabi Adam tiada anak cucu Pithecanthropus erectus Paleo Japanicus Homo sapiens disengin jamaah nah kita anda todokus ini dari sejarah yang jadi pau nak Charles Darwin kita ini adalah anak cucu keturunan Pithecanthropus erectus Paleo Japanicus Homo sapiens tapi nak nabi tahanna kullu Adam wa Adam bin Turab yang asenan ne rupa kawan baturi Adam sedang anjo Adam dua tuna lepas dipajari nak ngikari Allah taala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Debak namun dipajari dikari Allah taala jo Nabi Adam, oh Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu, jadilah penghuni surga dan nikmati apa saja yang ada di surga itu. Jadi kita ini asli penduduk surga yang masih rahmati Allah. Kita ini sebetulnya setiap detik sedang antri jaki anu antri di tawa ambokoi andelinua niatna jiriolo niatna jiriboko. Kita ini setiap menit sedang antri pulang kampung niatna jini paseng kari neraka. Ngapa nih paseng kari neraka jamaah? Nasabah anjo surga tempat yang tidak ada cacat, tempat yang tidak ada noda, tempat yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka manusia yang masih punya kekurangan, punya cacat, punya maksiat, Allah sediakan tempat untuknya sementara. Puna tetap pak nimisai loro dari neraka jamaah. Nalondri ki jamaah karena Allah Ta'ala makanan jori surga utan dari mantu pagosi kanda lah kanon puna niat pagosi yang asalnya juga pagosi kah neraka ya laku supi dosa gosi na nani pantama kiri surga jamaah tapi hebat nanjo kareng Allah Ta'ala nangain tanjo kareng Allah Ta'ala jamaah sangge nangain ta supaya tanda na laundry kiri neraka dapat pasadiangki fasilitas kareng Allah Ta'ala supaya nabi saya ngasih ini dosa kareng Allah Ta'ala. Salah satu papisa dosa ditautab maka ia mi'antu garing jamaah. Maka jangan berprasangka buruk kepada orang yang sedang sakit. Karena sakit bagi orang beriman itu adalah penggugur dosa-dosanya. Ini toh garing, salong garina tahun-tahun. Jamaah sekalian rahmati Allah, sakit itu adalah penggugur dosa-dosanya hingga kembali kepada Allah dia tidak singgah. Bahkan kalau saatnya konjo mangiri surga dalam sekiranya rahmati Allah. Kone gimana garing. Mana boleh hebat di kone metal saga jamaah. Hebat kita lasat tak kone main. Tidak ada orang yang akan terbebas dari yang namanya kecewa, sakit, sedih, takut, khawatir. Tidak ada. Minimal garing jamaah mana nanti kamu kalau manjangan tak pasti ebang asing ki garing minimal dangalauru panisibatan cacingan purakakam panuang dari ngasing tahu negeri yang tidak ada sakit itu di alam barzah itu di surga negeri yang tidak ada sakit tanda meninggali konyo men tanda mantomo lagi nanti lah mati andre di kana mati konyo mangiri neraka di surga jamaah tidak ada mati. Maka sadarilah ini bahwa kita ini hanya sebentar saja singgah di dunia ini.
sebentar singgah di dunia ini untuk menyiapkan amal pulang ke kampung halaman. Singkang mentok lampa di Malaysia jamaah. Hebat nang puna minro kiri Malaysia, nak kingeran duit loe. Tapi puna minro kiri Malaysia, nak tinran jadi patambung, talas sipa kita lah saja jamaah. Makanya mari jangan sudah mati Allah kita sadari. Saya simpulkan bahwa yang pertama, apa ngasing anjuna kai rukia kareng Allah Ta'ala jamaah, termasuk takdir kematian, orang beriman larai baki, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa ada yang lebih baik daripada apa yang Allah inginkan. Maka jangan sekedar mati Allah, tidak ada yang paling mencintai almarhum, tidak ada yang paling menyayangi almarhum, tidak ada yang paling tahu apa yang terbaik untuk almarhum kecuali pencipta. Maka talu al-mautu laisa nihayatal amri. Mati itu bukan akhir segalanya. Mati itu adalah awal dari kehidupan yang bahagia, presesina atau salama ke jamaah. Bahkan waktu nalamati gurungku karena Profesor Dr. Kiai Haji Mustamin Arsad CMA, hafiz Quran 30 juz, bagi ngantar jamaah haji naik di Makkah, batu di Makkah kecelakaan, gara-gara kecelakaan ini minta rumah sakit kan, batu rumah sakit karena dokter kan dia sudah meninggal dunia, bawa ke kamar mayat, libatungan juntama di kamar mayat karate di Makkah jamaah, rupa-rupanya di pantama di Patia, anjo Patia di pantama di Lacia, anjo Lacia ada di ruangan pendingin, jadi kubesu di sulu anjo Lacia, anjo rambu-rambu anjo rangku. Bayangkan Pak Kiai 9 hari di kamar mayat. Di hari ke-9 itu datang nih keluarganya mengenali Lamirio. Di waktu na Lamirio agiu-giu ibangkin aja. Agiu-giu ibangkin. Sekali-kali na memperhatikan lari di tahun Rio ay. Nasabak giu ibangkin. Datang dicari dokter, datang dokter diperiksa jantungnya, ternyata jantungnya berfungsi normal kembali. Ambau nih pelecium jamaah. Itu juga ambau nih pelecium ini. Ini tanggal lari mau icido. Ini boleh di Makassar, ngajar ini boleh di Makassar iya. Tapi 10 tahun lalu nanti tojeknya, sekali kan ini kuburan. Tapi di waktu nanti kuburan jamaah, ini sahabatnya yang cerita Profesor Dr. Habib Kiai Haji Said Husain Al-Munawar. Husain Al-Munawar mantan Menteri Agama. Riwatuna lamate nakana di anak-anak, tekola rele-rele nadi. Sinampe kapal lawat tu mitonanku. Togarin sana, tetapi yang keluar dari mulutnya itu hanya Quran jamaah. Sekali-kali nopori anak-anak, anakku, tamunya sudah datang anakku. Waktu ngasihnya anak, mana tamu tidak ada tamu. Jalin kiri kanan tidak ada tamu. Memang tidak ada tamu. Nah karena Pak Kiai tamunya sudah ada di sampingku anakku. Rupa-rupanya tamu yang dia maksudkan itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dua tahun anak-anak tamunya sudah ada di sampingku anakku. Nah karena mau Pak Kiai, setelah itu dia meninggal dalam kondisi tersenyum. Itu masih di dunia jamaah, masih di dunia dia sudah tersenyum. Karena dalam hadis Al-Barra bin Azib, tidaklah kita meninggal dunia kecuali malaikat datang. Maka rangkanya, nah aku yang kering Allah Ta'ala, Tagiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tagiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyah, ucapan selamat. Lampan aku yang kering Allah Ta'ala, malaikat ku tak rangkanya, anu pacini kiang antu atantu tampak lana batuya. Cini kita maaf, dia tersenyum. Bahkan punah kilang ngeri kita kade di kilang ngeri kena kena bitan jo tau salah maka liwat tuna ni Rio anu napa karo-karo tina kongi bede na kongi nabita kodimuni karo-karo mo kuliba Rio karo-karo mo kuliba iranga karo-karo mo kuliba kuranga na tau salah. Karena itu mati itu bukan akhir segalanya. Mati itu awal dari kehidupan yang abadi. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan tersinggung Bapak Ibu di mana-mana saya ceramah. Itu ceramah saya hanya tujukan kepada diri saya supaya selalu ingat. Nah, ya.
kalaupun Bapak Ibu tersinggung, talaman aja karena diganggu nasi gitu Pak. Kita tutup ya mas rahmati Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap kita ini almarhumah, kalau di dalam kitab Aruf itu siapa saja yang datang bertakziah mendoakannya, itu almarhum tahu dan dia bahagia sekali. Maka mari kita berdoa untuk almarhum jamaah sekalian rahmati Allah. Kita awali doa ini dengan seabdal-abdalnya doa. Kata Rasulullah, abdalud doa alhamdulillahirabbil alamin. Seabdal-abdalnya doa alhamdulillahirabbil alamin. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Maka mari kita awali doa ini dengan bersama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha. Ya Allah, ampunilah dosa almarhumah di sepanjang hidupnya ya Allah. Sayangi dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadahnya ya Allah. Lipat gandakan amalnya ya Allah. Angkat derajat kemuliaannya di sisimu ya Allah. Jadikanlah sakitnya menjadi penggugur dosa-dosamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Dan kumpulkanlah kami dengan almarhumah ya Allah di surgamu nanti, di surga Firdausmu ya Allah. Bersama anak cucu kami ya Allah. Bersama kedua orang tua kami ya Allah. Bersama kekasih kami tercinta Rasulullah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang hadir ini sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya. Yang punya utang bayarkan utangnya ya Allah. Yang punya anak jadikan anak soleh dan soleha ya Allah. Jadikan hafiz-hafiz ya Allah. Yang punya istri jadikanlah istrinya istri yang soleha. Yang punya suami jadikanlah suaminya suami yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama dengarkan ceramah Tazkiratul Maut yang dibawakan